Hai, kembali dengan Studio Mata di sini. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Gladiator. Awal film kita diberitahu bahwa pada saat itu adalah puncak kejayaan kekuasaan kerajaan Roma. Mereka berhasil menaklukkan wilayah dari Afrika hingga Inggris Utara. Bahkan seperempat manusia yang tinggal di bumi pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, terjadi perang antara Kaisar Marcus Aurelius dengan kaum barbarian di Germania, di mana saat itu hanya ada satu benteng terakhir yang menghalangi Roma untuk mencapai kejayaannya. Awal cerita menampilkan seorang jenderal bernama Maximus yang sedang bersiap-siap untuk menyerang kaum barbarian di Germania. Tak lama kemudian, Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya. Ini menandakan bahwa barbarian tidak mau tunduk kepada Roma. Maximus pun berangkat untuk berperang dengan pasukannya. Sementara pasukan barbarian juga tak gentar maju ke medan perang, dan pertempuran pun terjadi. Ketapel-ketapel milik pasukan Roma membakar pasukan barbarian tanpa ampun, di mana panah-panah pun terus berterbangan dan menghujani lawan. Pertempuran berlangsung hebat hingga akhirnya pasukan Roma yang dipimpin Maximus berhasil meraih kemenangan. Pasukan Romawi pun kembali dari pertempuran. Anak dari Kaisar Marcus Aurelius yang bernama Commodus bersama kakak perempuannya, Putri Lucia, datang ke medan perang karena diminta oleh ayahnya. Commodus langsung menuju ke lokasi di mana ayahnya berada. Sementara itu, Maximus memohon kepada Kaisar untuk bisa kembali ke kampung halamannya karena tugasnya sudah selesai. Saat datang, Commodus pun langsung memeluk ayahnya. Commodus mengatakan bahwa dia telah menyiapkan 100 ekor sapi sebagai hadiah untuk ayahnya yang memenangkan perang. Sayangnya ayahnya berkata bahwa yang berhak menerima penghargaan adalah Maximus. Mendengar hal itu, Commodus langsung memeluk Maximus dan mengajak ayahnya kembali ke daerah barat. Ketika malam tiba, Maximus mengunjungi pasukannya yang terluka. Ia merasa sedih dan khawatir atas pasukannya. Lalu ia pun melanjutkan ke tempat perayaan kemenangan. Di sana Commodus mendekati Maximus dan menawarkan untuk menjadi jenderal di sisinya. Namun Maximus menolak dan menyatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Keesokan paginya, Maximus menemui Kaisar Marcus. Sang kaisar ingin Maximus menggantikan dirinya sebagai pemimpin Roma. Dengan dukungan para senator, dia ingin kerajaan kembali menjadi republik. Marcus pun meminta Maximus untuk membersihkan korupsi yang ada di Roma. Sayangnya, Maximus menolak. Dia merasa bahwa seorang yang pantas menjadi kaisar haruslah mengerti politik. Oleh karena itu, Maximus menyarankan Commodus untuk menjadi kaisar. Namun Kaisar Marcus tidak setuju karena dia merasa Commodus tidak layak menjadi pemimpin disebabkan sifatnya yang masih belum matang. Maximus masih merasa ragu dan meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu, dia pun berdoa mengingat anak dan istrinya serta memohon petunjuk dari leluhurnya. Di tempat lain, Commodus datang menemui ayahnya. Di sana, Kaisar Marcus memberitahu bahwa dia berencana mengangkat Maximus menjadi kaisar setelah dirinya meninggal. Hal ini membuat Commodus kecewa dan marah. Dia merasa tidak dihargai oleh ayahnya. Commodus pun menangis sambil memeluk ayahnya, tapi kemudian dia malah mencekik ayahnya hingga menemui ajal. Di tempat lain, Maximus terbangun dari tidurnya dan diberitahu bahwa sang kaisar telah tewas. Maximus terkejut dan segera menuju ruangan kaisar. Di sana dia bertemu dengan Commodus, dan saat itu Commodus meminta Maximus untuk tunduk dan setia kepadanya. Namun Maximus curiga dengan niat Commodus. Putri Lucia pun merasa ada yang tidak beres. Dia pun menampar Commodus. Namun kemudian dia sadar bahwa Commoduslah yang akan menjadi kaisar Roma. Maximus lalu menyuruh Cicero untuk membangunkan senator Gaius dan Falco karena ia merasa ada yang tidak beres. Namun tiba-tiba seorang jenderal bernama Quintus datang dan menyuruh anak buahnya menangkap Maximus. Ternyata Quintus adalah kaki tangan Commodus. Di hari berikutnya, Maximus dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Saat menjelang eksekusi, Maximus berhasil mengalahkan para tentara satu persatu hingga melarikan diri menuju rumahnya. Setelah melewati perjalanan panjang, Maximus pun akhirnya
tiba di gerbang rumahnya. Namun tak disangka, Maximus melihat rumahnya sudah terbakar. Dia pun berlari menuju rumahnya dan melihat mayat anak istrinya yang sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Setelah Maximus menguburkan anak istrinya, dia jatuh pingsan karena kelelahan. Saat dia sadar, dia terkejut karena tiba-tiba berada di dalam kereta kuda bersama orang-orang yang tidak dikenalnya. Rombongan tersebut membawa Maximus ke desa bernama Sukabar, dan ternyata rombongan tersebut adalah rombongan pembawa budak, di mana Maximus dibeli di pasar budak oleh seseorang yang bernama Proximo. Proximo mengungkapkan bahwa dia adalah gembong petarung jalanan atau yang biasa disebut gladiator. Di desa tersebut, para calon gladiator diuji satu persatu untuk melihat apakah mereka cocok untuk bermain di arena. Saat giliran Maximus, dia rela dipukuli berkali-kali tanpa melawan. Di dalam camp, Maximus yang sudah muak dengan pasukan Romawi menghapus tato tanda jenderal di lengannya. Di sana Maximus berkenalan dengan rekan sesama budak bernama Jubah dan Hagen. Hagen menjelaskan bahwa untuk bisa bebas dari predikat budak, mereka harus memenangkan pertarungan hingga tidak ada yang bisa melawan mereka. Sesaat kemudian, para budak ini pun diantarkan ke arena pertarungan. Rekan bisnis Proximo menantang untuk bertaruh akan kematian dua budak baru, yaitu Maximus dan Jubah. Proximo tertarik dengan nilai taruhan yang tinggi dan menerima tantangan tersebut. Di belakang panggung, Proximo memberikan semangat kepada para petarungnya. Para gladiator pun bersiap-siap. Sementara di luar sana, penonton sudah bersorak-sorai menunggu pertunjukan. Di dalam arena, para algojo telah siap dengan kostum yang menakutkan. Sementara gladiator dipasangkan rantai 2/2. Di antara mereka, Maximus dan Jubah dipasangkan. Mereka pun mulai memasuki arena. Saat pertarungan dimulai, ada beberapa gladiator yang kesulitan karena rantai yang mengikat mereka. Jubah dan Maximus cukup kuat. Mereka berhasil mengalahkan algojo di dalam arena. Mereka pun membuat penonton bersorak-sorai dengan gembira. Di tempat lain, Commodus akhirnya diangkat menjadi kaisar, yang sebetulnya warga Roma tidak menyukainya. Ketika ia tiba di istana, Commodus disambut oleh para senator, dan mereka pun segera memulai rapat kabinet. Namun, Commodus yang angkuh, dia tidak suka diatur oleh para senator hingga meninggalkan ruang rapat. Sang kakak, Putri Lucia, terpaksa mendengar keluhan dari para senator tentang tingkah laku Commodus. Lalu Lucia pun menemui Commodus yang kesal berdebat dengan para senator. Lucia mencoba menasihati adiknya untuk sabar, tapi Commodus tetap keras kepala dan mengatakan bahwa dia akan membuat warga Roma senang. Commodus merencanakan turnamen yang jelas bukan turnamen PlayStation, melainkan pertempuran gladiator selama 150 hari berturut-turut. Di tempat lain, Maximus menjadi terkenal sebagai gladiator kampung karena selalu memenangkan setiap pertarungan, yang sebetulnya pertarungan-pertarungan tersebut sebagai pelampiasan kekesalan Maximus akan kematian keluarganya. Namun, lama-lama para penonton menganggap Maximus sebagai pahlawan. Setelah pertandingan selesai, Maximus pergi menemui Proximo, di mana Proximo mengabarkan bahwa Kaisar Muda Commodus akan mengadakan turnamen gladiator untuk mengenang almarhum ayahnya. Proximo ingin Maximus mendaftar ke turnamen tersebut, dan jika menang, ia bisa berdiri di depan Kaisar dan mendapatkan kebebasannya dari predikat budak. Maximus pun setuju, karena sebetulnya ia ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Proximo memberikan rompi pada Maximus sebelum dia pergi. Akhirnya, para gladiator itu pun pergi ke Roma untuk mengikuti turnamen tersebut. Di Roma, Commodus mengungkapkan kepada Lucia bahwa dia berencana untuk membubarkan para senat di hari peringatan wafatnya sang ayah. Putri Lucia kurang setuju dan menyarankan Commodus untuk banyak beristirahat. Kemudian Lucia pun pergi ke tempat berkumpulnya para senat. Dia berembuk dengan para senat dan berpendapat bahwa Commodus terlalu banyak berkhayal dan terlalu fokus pada permainan gladiator. Pada hari peringatan wafat ayahnya, Lucia membongkar aib Commodus kepada para senat bahwa Commodus menjual pasokan makanan dari Roma untuk membiayai pertempuran gladiator.
yang mengakibatkan Roma terancam kelaparan selama 2 tahun ke depan. Lucia menginginkan aksi Commodus dihentikan atau bahkan dihabisi, tetapi para senat memperingatkan agar Lucia tidak gegabah. Karena akibat kesukaan Commodus pada pertandingan gladiator, dia pun mendapat dukungan dari rakyat. Di tempat lain, Proximo membawa para gladiator ke kota Roma. Mereka pun memasuki Kolosium raksasa untuk menyaksikan pertarungan dalam peringatan kematian Kaisar Marcus Aurelius. Di dalam Kolosium, ada seorang anak yang mengenali Maximus, di mana anak itu sangat mengagumi Maximus dan berdoa agar dia menang dalam pertandingan. Ketika Maximus bertanya sama anak itu, dia menjawab bahwa namanya Lucius. Maximus kaget karena dia tahu bahwa Lucius adalah anak dari putri Lucia. Dia pun segera berhati-hati agar tidak ada yang melihat ataupun ada mata-mata yang mengenalinya. Di ruang bawah tanah, Maximus bersiap-siap untuk memasuki arena. Dia pun mengenakan topeng yang tersedia di sana. Para gladiator ini masuk ke dalam arena tanpa rasa takut, di mana arena tersebut dipenuhi oleh fans-fans garis keras yang menikmati pertarungan antar manusia. Sesaat kemudian, promotor pertandingan memberikan sambutan dan memperkenalkan pasukan barbarian sebagai lawan bagi para gladiator. Pertarungan pun segera dimulai. Maximus memimpin dengan penuh semangat dan mengingatkan bahwa mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Gerbang pun dibuka. Pasukan barbarian memasuki arena dan mulai mengelilingi para gladiator. Pertarungan sengit pun terjadi antara gladiator dan pasukan barbarian, mana Maximus membantu gladiator mendumbangkan pasukan berkuda. Maximus mengambil kudanya dan menghabisi tentara barbarian yang tersisa. Akhirnya, gladiator pun memenangkan pertandingan tersebut. Maximus ingin melemparkan tombak ke arah Commodus, namun Commodus justru malah masuk ke dalam arena. Maximus mencari benda tajam dan menemukan anak panah yang kemudian disembunyikan. Namun saat itu Lucius malah membuat Maximus kesulitan untuk menyerang Commodus yang bertanya tentang nama asli Maximus. Maximus pun tidak mau menjawabnya dan kemudian pergi. Namun hal ini membuat Commodus marah dan mengancam Maximus. Akhirnya Maximus pun mengakui. Commodus pun terkejut dan marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Maximus. Namun rakyat Roma meminta agar Maximus dibiarkan hidup. Karena takut kehilangan dukungan dari rakyat, Commodus pun memutuskan untuk membiarkan Maximus tetap hidup. Maximus dan rombongannya pergi sambil didukung oleh sorakan gladiator lain di sepanjang jalan. Karena kesal, Commodus menghampiri patung mendiang ayahnya dan memukulinya dengan pedang. Beberapa hari kemudian, Maximus dijemput paksa oleh penjaga dan dibawa ke ruangan di mana Putri Lucia menunggu. Maximus menuduh Putri Lucia terlibat dalam kematian keluarganya. Namun, Putri Lucia menyangkal. Putri Lucia pun merasa marah atas kematian ayahnya. Dia melihat harapan pada Maximus dan ingin menemui senator untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. Namun, karena kesal, Maximus ingin membunuh Commodus sendiri. Keesokan harinya, Commodus berencana untuk menjalankan hukuman mati terhadap 2 anak buahnya yang dia anggap telah berkhianat dengan memberikan laporan kematian palsu Maximus. Quintus mengatakan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya adalah orang-orang yang loyal kepada Kaisar. Namun, Commodus tetap melakukan eksekusi terhadap kedua anak buahnya itu tanpa ampun. Di hari pertandingan, Commodus pun datang dan duduk di kursinya sambil mendengarkan promotor memberikan sambutan. Terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero hadir pada pertandingan itu, di mana kali ini lawan Maximus adalah Tigris, seorang gladiator terhebat andalan Kaisar. Maximus pun kemudian memasuki arena. Di dalam pertandingan ini, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena. Pertarungan mereka sangat sengit. Beberapa kali Maximus hampir terkena serangan dari harimau-harimau tersebut. Pada satu momen, seekor harimau berhasil menerkam Maximus. Beruntung Maximus bisa membunuh harimau itu sekaligus melukai kaki Tigris. Tigris pun akhirnya kalah. Para penonton pun bersorak meminta Maximus untuk membunuh Tigris. Maximus lalu
membuka topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus. Setelah Commodus memberi isyarat untuk membunuh Tigris, Maximus malah melemparkan kapaknya. Commodus pun marah karena Maximus tidak mengikuti perintahnya. Namun, hal ini membuat rakyat semakin memuja Maximus dan menyebutnya sebagai sang pengampun. Setelah Maximus keluar dari arena, ia bertemu dengan Cicero. Maximus kemudian mengutus Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa ia masih hidup. Keesokan harinya, di markas gladiator, Maximus bertemu kembali dengan Cicero. Maximus menanyakan kesiapan pasukannya untuk menggulingkan Commodus. Cicero pun menjawab bahwa pasukannya telah siap. Di tempat rahasia, Maximus bertemu dengan putri Lucia bersama dengan senator Gerarchus. Mereka berencana mengkudeta Commodus. Keesokan harinya, senator mengirim utusan dengan membawa uang untuk membebaskan Maximus. Proximo melihat utusan ini dari jauh dan menyadari bahwa mereka adalah mata-mata. Misi untuk membebaskan Maximus pun gagal. Di suatu tempat, Proximo sedang berbincang-bincang dengan Maximus saat dia menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan misi ini sangat berbahaya baginya. Namun, Maximus berhasil meyakinkan Proximo dan berjanji untuk membalas kebaikannya. Di tempat lain, pasukan kerajaan mendatangi senator Gerarchus dan membawanya pergi. Dalam istana, putri Lucia pun bingung ketika melihat beberapa senator sudah berada di sana. Saat putri Lucia masuk ke kamarnya, dia melihat Commodus ada di sana. Commodus curiga kepada senator Gerarchus karena mempengaruhi senator lainnya, dan dia berencana untuk menghukumnya. Malam itu, putri Lucia memberitahu Maximus bahwa senator Gerarchus telah ditangkap oleh Commodus dan misi mereka harus segera dilakukan. Di istana, putri Lucia mencari Lucius dan menemukannya bersama Commodus. Commodus menyadari rencana jahat putri Lucia untuk menggulingkannya. Dia pun segera menyuruh pasukannya untuk menyerbu tempat Maximus serta membunuh para senator dengan cara menyiramkan ular saat mereka tidur. Saat Maximus bersiap-siap untuk menyerang, di luar pasukan Roma sudah mengepungnya. Pasukan tersebut melemparkan bensin dan membakarnya. Mereka pun mencoba mendobrak gerbang di mana Maximus berada. Proximo memberikan kunci sel pada Maximus dan Maximus pun memerintahkan jubah untuk membebaskan mereka semua. Para gladiator yang ada di sana bersedia membantu Maximus meskipun nyawa taruhannya. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil masuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Maximus kemudian menyelinap ke ruangan bawah tanah untuk melarikan diri. Dia pun bertemu dengan pasukannya di luar. Namun ternyata pasukan tersebut merupakan jebakan. Ternyata Commodus sudah mengetahui rencana Maximus. Maximus pun akhirnya ditangkap. Di dalam istana, Commodus mengancam putri Lucia bahwa dia akan membunuh Lucius jika dia berbuat macam-macam. Putri Lucia yang ketakutan hanya bisa menangis. Di dalam penjara, Maximus diikat dengan rantai dan Commodus pun berencana menantang Maximus berduel di arena pertarungan. Namun, sebelum bertarung, Commodus menyelinap ke dalam penjara dan menusuk Maximus dengan pisau yang sangat beracun. Maximus dan Commodus pun masuk ke arena pertarungan dengan diiringi beberapa pasukan Roma di bawah pimpinan Quintus. Pertarungan pun segera dimulai. Maximus terlihat tidak seperti biasanya karena luka pisau beracun yang diterimanya. Namun pertarungan tetap berlangsung sengit. Maximus pun berhasil membuat Commodus kehilangan pedangnya. Commodus yang ketakutan meminta pedang dari pasukannya, namun Quintus melarang pasukannya untuk memberikan pedang kepada Commodus. Di sisi lain, Maximus melemparkan pedangnya sendiri dan mulai mengalami halusinasi. Melihat kesempatan itu, Commodus menyerang Maximus dengan pisau kecil yang dia sembunyikan. Tapi dengan keahliannya, Maximus mampu membalikkan keadaan. Dia menghajar Commodus dan menusuknya dengan pisaunya sendiri. Akhirnya Commodus pun tewas. Rakyat Roma pun serentak diam melihat kaisar mereka mati di tangan Maximus. Setelah membunuh Commodus, Maximus meminta Quintus untuk membebaskan semua tawanan dan memberikan wewenang kepada senator Gerarchus untuk merombak sistem pemerintahan Romawi. Namun karena sudah tidak kuat, Maximus pun kemudian jatuh dan sekarat, dan Maximus pun akhirnya menyusul anak istrinya ke alam barzah.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya untuk video selanjutnya.